Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pengukuran gejala pusat berupa min, median, dan modus dengan cara manual dan Excel. Tetapi yang saya akan perlihatkan adalah dengan Excel-nya. Jadi nanti dia sekaligus jalan, manualnya jalan, Excel-nya juga jalan. Nah, diharapkan setelah kita belajar mengenai cara menghitung min, modus, dan median dengan Excel, ini akan menambah wawasan Ananda agar perhitungan-perhitungan itu lebih cepat dilakukan ya. Jadi ketika dilakukan pengumpulan data dan data itu ingin dipaparkan, ingin diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai modus, median, dan min, itu akan lebih memudahkan. Jadi sebelum kita masuk ke Excel-nya, kita akan bahas dulu sedikit mengenai min, modus, median. Jadi kalau misalnya, ini akan saya share screen dulu Excel-nya, mudah-mudahan terlihat. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Pada data yang kita kumpulkan pada saat penelitian, sebenarnya ada beberapa kali peneliti itu ingin memberikan penjelasan lebih lanjut. Contoh, kalau misalnya di perpustakaan ya, rata-rata pengunjung dalam 1 bulan adalah sekian orang. Nah, itu menggunakan median. Misalkan lagi, paling banyak pengunjung di perpus itu adalah pada jam 11 sampai jam 12 misalnya. Itu tentang modus. Jadi sebenarnya pengukuran gejala pusat ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai data kita secara menyeluruh gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung data-data tersebut di Excel? Ini sebenarnya kita sudah diberikan kemudahan dalam menghitungnya. Jadi misalkan ini kita langsung masuk ke datanya ya. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal itu kalau misalnya datanya tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau datanya terlalu banyak disarankan dibuat menjadi data berkelompok. Nah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai data tunggal. Jadi sesuai dengan rujukan kita yaitu buku statistik untuk penelitian, statistika untuk penelitian karangan Profesor Dr. Sugiono. Jadi ini ada diberikan data tunggal mengenai umur di sini umur pegawai di suatu departemen. Jadi ada 13 pegawai yang umurnya sudah disurvei gitu. Nah, pensurvei ini ingin memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai data yang ia kumpulkan berupa median, min, dan modus. Nah, untuk mencari median dengan sama dengan istilahnya, median itu kan artinya nilai tengah. Karena kita mau mencari nilai tengah, maka yang harus kita lakukan pada data tunggal adalah mengurutkan datanya satu persatu. Ini kalau manualnya ya. Jadi kalau di Excel manualnya ini, data yang acak-acak ini kita urut. Nah, jadi cara mengurutkannya di Excel kita blok datanya, lalu kita pilih data, lalu kita short, lalu kita pilih pilihannya dari kecil ke yang terbesar. Nah, ini kita lihat dulu ada berapa data kita, 1, 2, 3, sebenarnya di sebelah udah ada, cuma ini anggap yang di sebelah tidak ada gitu ya. Nah, ada 13. Artinya kalau misalnya datanya ganjil, maka mediannya tepat di 1 angka. Bagaimana cara menghitung mediannya? Cara menghitung mediannya adalah banyak datanya, berarti sama dengan 13 ditambah 1, lalu dibagi 2. Nah, karena kita butuh bagi,
ini harus dikurung dulu bagi 2. Nah, data kita mediannya terletak pada data ke-7. Berarti data ke-7 di sini. Nah, inilah mediannya. Oke, itu setelah diurutkan ya, jadi nggak boleh sebelum diurutkan. Nah, bagaimana kalau misalnya dia datanya genap? Kalau datanya genap, maka ini saya ambil dari mana ya? Dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 deh. Nah, 6. Kita ambil 6 ya. Ini data ada 6. Seperti yang tadi saya sampaikan, diurutkan terlebih dahulu, kita dapat. Maka data median kita adalah kita bagi 2 aja. Berarti sama dengan ini ada 6 tadi ya, 6 bagi 2. Berarti data ketiga. Cuma kalau genap, data median kita ada 2 data, yaitu data yang ketiga dan data yang keempat. Data yang ketiga letaknya di sini dan data yang keempat letaknya di sini. Ini kita tandai dulu. Ini sebagai median. Nah, cara menghitungkan ada 2 nilai nih. Ini kebetulan sama, maka mediannya 45. Kalau angkanya berbeda, bagaimana cara menghitung mediannya? Maka ini ditambahkan dibagi 2, yaitu sama dengan ini ditambah ini, dikurung jangan lupa, dibagi 2. Nah, inilah sebagai median kalau datanya ada sebanyak genap. Nah, cuma kalau kita nggak mau repot-repot nih, ini masih berantakan, kita mau hitung langsung mediannya, bisa pakai rumus di Excel, yaitu sama dengan median. Jadi gini, sama dengan median, buka kurung, kita tarik aja data kita yang mau kita cari mediannya. Nah, tutup kurung, enter. Sudah langsung dapat datanya, yaitu mediannya 45. Nah, kita lanjut ke min atau rata-rata. Jadi rata-rata ini biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan pada data yang kenaikannya itu tetap atau kenaikannya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi nggak langsung ekstrim, nggak langsung meningkat tajam gitu. Nah, jadi cara mencari min itu kalau manual, misalnya ini kita pakai lagi ya. Jadi cara menghitungnya adalah min, saya tambahin di sini, minnya sama dengan datanya yang kita punya itu kita tambahkan, berarti pakai sum, buka kurung, ini kita tarik, sum, tutup kurung, dibagi banyaknya data kita, yaitu 13. Nah, ini sumnya, ini minnya atau rata-ratanya, yaitu 41,77 kalau dibulatkan. Nah, kalau kita nggak mau repot-repot menambahkan, membagi, maka kita pakai rumus average, yaitu yang ini dia sama dengan average sama dengan average, buka kurung, kita tarik datanya. Nah, oke, tutup kurung, udah dapat, sama ya, sama. Antara kita tambahi satu-satu dan kita langsung pakai rumus. Kemudian modus itu memperlihatkan data yang paling sering banyak muncul. Nah, modus ini kalau misalnya kita mau pakai manual, maka harus kita hitung satu-satu dengan cara kita boleh urutkan, kita hitung 19 muncul sekali, 20 muncul 2 kali, 35 muncul sekali, 45 muncul berapa kali nih? 5 kali ya? 51 muncul sekali, 56 muncul sekali, 57 muncul sekali, 60 muncul sekali. Maka modusnya adalah data yang paling sering banyak muncul. Berapa kira-kira data yang paling sering banyak muncul? 45, Bu. 45. Tapi kalau misalnya nggak mau kita lihat satu persatu, nggak mau kita hitung satu persatu, bisa menggunakan Excel, langsung menggunakan rumus mode ini, yaitu sama dengan mode, buka kurung, ya udah ini kita tarik, tutup kurung, enter, ya udah langsung dapat 45 hasilnya. Ini memudahkan kita untuk menghitung data tunggal. Ya, jadi sebenarnya memudahkan kita. Jadi kalau Ananda mau melakukan menghitung pengukuran data ini, boleh langsung pakai Excel, cuma
yang jelas Ananda harus tahu bagaimana cara menghitung manualnya, begitu ya. Jadi Excel sebenarnya memudahkan kita. Sekarang kita lanjut ke data berkelompok. Nah, ini sudah saya siapkan. Ini kalau di buku rujukan kita ini mengenai data tentang distribusi nilai kemampuan manajerial 100 pegawai suatu PT. Nah, ini ada 100 dan sudah dikelompokkan ke dalam interval-interval. Nah, kalau dia kelompok dengan tunggal agak berbeda cara perhitungannya. Lebih rumit yang data kelompok dengan rumus-rumus tertentu, dan rumus ini wajib diketahui oleh Ananda semua. Jadi kita langsung gunakan rumus modus untuk menghitung data berkelompok. Sebentar ya, handphone saya hidup nih. Baik, saya lanjutkan. Nah, modus itu bisa dihitung dengan rumus ini, ya. Cuma untuk setiap simbol-simbolnya kita harus tahu istilahnya itu tentang apa, gitu ya. Jadi rumusnya adalah B ditambah P dikalikan dengan B1 per B1 ditambah B2, yang mana ini bisa dilihat sendiri keterangan masing-masing simbol. Nah, kita bisa langsung menghitung modus data berkelompok menggunakan bantuan Excel. Jadi kita tulislah satu persatu dulu simbolnya. Ada modus, ada B, ada P, ada B1, ada B2. Oke. Nah, yang pertama kali yang kita tentukan adalah B kecil ini. B kecil ini adalah batas bawah ya. Batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Berarti kita butuh cari dulu frekuensi paling banyak letaknya di interval yang mana. Nah, kita lihat di sini di datanya, frekuensi yang paling banyak letaknya ada di data yang ini. Nah, maka ini kita tandai dulu. Nah, batas bawah itu cara mencarinya seperti yang sudah disampaikan oleh teman Ananda siapa tadi ya, yang menyampaikan, lupa ibu namanya, bahwa itu dikurang 0,5 ya, batas bawahnya dikurang 0,5. Jadi ini sama dengan, karena batas bawahnya 51, kelas yang sudah kita tandai tadi, dikurang 0,5. Nah, ini dia 50,5. Kemudian kita lanjut ke P, yaitu panjang kelas interval. Seperti pertemuan lalu sudah saya sampaikan bahwa panjang kelas itu bisa dihitung manual. Cara menghitungnya mulai dari batas bawah sampai batas atas. Jadi ngitungnya dari pas batas bawahnya. Jadi mulai dari 51, kita ambil yang paling atas lah ya, 21 sampai 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti panjang kelasnya 10. Lanjut, B1. B1 itu adalah frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Berarti frekuensi modusnya yaitu yang ini, 30. Kelas sebelumnya yaitu 18, maka itu harus dikurangi. Berarti jadinya sama dengan 30 dikurangi 18. Oke, lanjut ke B2. B2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Berarti berikutnya itu adalah yang 20 ini. Berarti B2 cara mencarinya adalah sama dengan 30 dikurangi 20. Ya. Masing-masing nilai dari untuk mencari modus ini sudah kita ketahui, maka tinggal kita mencari modusnya. Jadi kita hitung di atas sini aja lagi. Sama dengan, nah dalam Excel hati-hati dengan penggunaan tanda kurung. Jadi kalau ada dua hal yang mau kita kerjakan terlebih dahulu, maka harus kita
kita munculkan tanda kurungnya supaya itu dihitung duluan oleh sistem gitu ya. Oke, di sini kita mulai dari B. Nah, jadi ini kita panggil-panggil aja lagi. B ditambah. Nah, ini ada perkalian antara P dengan yang setelahnya, jadi harus pakai kurung. Buka kurung. P dikali. Nah, ini kali kalau di Excel. Kemudian ada buka kurung lagi, boleh kita buka kurung lagi. B1, ini kita klik. B1 dibagi per, nah di bawah ini ada dua angka, berarti harus kita kurung lagi. Kurung B1, kita pilih B1 lagi, ditambah dengan B2. Kita pilih B2 ini. Tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Hati-hati tutup kurungnya harus sebanyak yang kita munculkan tadi. Sama dengan, nah ini dia. Modusnya adalah 55,95. Oke, udah sama ya, cocok. Kemudian kita lanjut ke menghitung median. Nah, sama seperti tadi, kita tuliskan satu persatu istilah-istilahnya, berarti ada MD, ada B, ada P, ada setengah N, ada F besar, ada F kecil. Nah, sekarang kita mau isi satu persatu nih. Kita mulai dari B, katanya B itu adalah batas bawah di mana median terletak. Nah, ini yang dicari median, bukan modus tadi. Nah, kalau mencari median, seperti data tunggal, maka kita cari setengah datanya aja. Setengah data berarti 100 dibagi 2, 50. Berarti kita mau cek data ke-50 itu letaknya pada interval yang mana. Jadi ceknya dengan menghitung jumlah frekuensinya satu persatu. Di sini baru sampai data kedua. Kalau yang di sini sudah data yang ke-8, karena 2 ditambah 6 kan, sudah data ke-8. Kemudian sampai sini itu data ke-26. Karena tadi di atas ada 8 ditambah 18, jadinya 26. Kemudian belum sampai, kita cari yang data ke-50. Maka kita tambahkan lagi dengan yang di bawahnya. 26 tambah 30 sudah 56, sudah lebih. Maka data ke-50 letaknya di kelas yang ini. Kita tandai. Nah, berarti B-nya itu seperti tadi, batas bawah dikurangi 0,5 berarti sama dengan 51 dikurangi 0,5. Kemudian panjang kelasnya karena data kita sama, berarti 10 ya. Kemudian setengah N-nya tadi udah kita hitung, setengah dari 100 yaitu 50. Kemudian F besar. F besar itu dibaca tuh. Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Jadi sebelum kelas median itu yang ini nih, yang warna kuning. Saya tandai warna kuning. Oh, maaf. Nah, ini dia. Berarti ini dijumlahkan aja yang warna kuning tadi. Berarti sama dengan pakai rumus sum untuk menambahkan. Sum ini ditarik. Nah. Oke, berarti ada 26. Sebentar ya. Baik, kita sudah kedatangan satu peserta lagi ya. Kemudian kita lanjutkan, F besar sudah tadi, kemudian kita lanjut F kecil yaitu frekuensi kelas median. Berarti sesuai dengan kelas yang kita tambahi tadi yaitu ini 30. Berarti kita tulis saja 30. Nah, kalau sudah terisi semua, sudah bisa kita hitung mediannya menggunakan rumus median sama dengan B, berarti kita pilih B ditambah dengan P, karena ini P dikali dengan istilahnya, maka tambahkan tanda kurung. P dikali ada 2 di atas yang harus dikerjakan duluan, maka harus ada kurung duluan, kurung lagi. Setengah N yang ini dikurang F besar yang ini, tutup kurung, dibagi
F kecil yang ini. Nah, kita tutup kurung. Oke, kalau sudah enter. Nah, dapat mediannya adalah 58,5. Cocok ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke median. Min. Atau rata-rata untuk data berkelompok. Jadi kalau di min ini kita butuh XI. Ya, XI itu adalah titik tengah interval. Ya, jadi kita butuh XI, ini kita tambahin aja di sini XI. Ya, rumusnya untuk mencari min adalah sigma. Jadi ini tanda sigma yang menunjukkan jumlah. Sigma FI XI. FI ini adalah frekuensi tiap interval. Yang ini dia FI. Ya, berarti ini nanti disigmakan perkaliannya dibagi jumlah frekuensi seluruhnya. Jadi kita butuh XI. XI itu karena dia nilai tengah, jadi ini kan dihitung nih nilai tengah antara 21 sampai 30. Cuma karena kita pakai Excel, maka kita butuh bantuan 2 tabel lagi di sini. Yang di sini kita pisahkan yang batas bawahnya aja, 21, 31, 41. Ini boleh kita tarik ke bawah supaya nggak repot, oke. Kemudian ini mulai dari 30 batas atasnya, kemudian ini 40, ini 50, kemudian kita tarik lagi. Nah, ini udah. Maka untuk mencari XI-nya adalah sama dengan buka kurung, batas bawah ditambahkan dengan batas atas, kita bagi 2. Nah, ini dia nilai tengahnya atau XI-nya. Ini kita tarik aja ke bawah. Sudah dapat. Nah, untuk menghitung median, kita butuh sigma FI XI. Sedangkan yang kita punya baru FI dan XI secara terpisah. Maka ini kita tambahkan tabel lagi, yaitu FI XI. Nah, FI XI itu artinya perkalian antara FI dan XI. Berarti sama dengan ini dikali ini. Nah, sama dengan. Kalau sudah dapat perkaliannya, ini kita tarik aja ke bawah. Nah, karena kita butuh sigmanya, sigma FI XI, maka ini kita sum, kita jumlahkan. Sum yaitu menunjukkan sigmanya. Sum ini ditarik aja, ditutup kurung, dapat. Ini kita tandai pakai warna kuning boleh. Kemudian kita butuh sigma FI, ini udah kebetulan udah saya cari dapat 100 ya. Jadi pakai sum juga. Jadi sama dengan sum buka kurung, ini kita tarik dari F pertama sampai F ke berapa nih. Nah, ini kita tandai pakai tanda merah, boleh. Nah, untuk mencari median, rumusnya adalah sigma jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI. Maka tinggal kita ambil dari yang sini. Sama dengan, berarti yang kuning dibagi yang merah. Sudah, ini dapat min-nya. Nah, ini dapat min-nya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Cara penghitungan data tunggal dan data berkelompok menggunakan Excel. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi, dengan adanya cara yang telah saya beritahukan ini dapat memudahkan Ananda untuk menghitung data-data suatu saat nanti gitu ya, apabila diperlukan. Cukup sekian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Ananda dan menjadi amal jariah bagi saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja moderator, saya kembalikan kepada Saudari Cika. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menjelaskan.